Halo teman-teman, salam sehat, salam sepak bola, tetap semangat. Saya masih tertarik untuk bisa melihat walaupun sudah berakhir ya pada hari Minggu final Piala AFF, di mana kita tahu bersama tim kita Garuda Muda asuhan Sintayong gagal untuk bisa meraih gelar juara ya, membuat sejarah pertama untuk bisa menjadi juara di Piala AFF. Thailand untuk ke-6 kali bisa menjadi juara. Tapi tetap harus bangga. Ada rasa syukur yang harus dipanjatkan ketika anak-anak muda ini bisa melangkah sejauh sampai ke final. Bahkan kita bisa memberikan perlawanan. Boleh kalah 4-0 di leg pertama, tapi kita bisa memainkan 2-2. Hasil yang maksimal yang bisa diperoleh pasukan Sintayong ini menghadapi tim Gajah Perang Thailand. Nah, apa yang perlu saya katakan di sini ya, bahwa Indonesia menjadi satu di antara dua tim bersama dengan Vietnam yang mampu bisa menahan imbang Thailand. Bahkan kita harus bangga, Vietnam tidak bisa membuat gol dalam 2 leg di semifinal. Kita satu-satunya tim yang bisa membuat 2 gol ke gawang Thailand. Jadi ini suatu hal yang patut dibanggakan. Oke, bahwa Filipina bisa membuat 1 gol lewat Patrick Prisai saat itu ketika Filipina kalah 2-1 melawan Thailand. Tetapi kita bahkan bisa memberikan keunggulan 1-0. Jarang di mana Thailand harus tertinggal lebih dulu 1-0 dalam 45 menit babak pertama. Hanya melawan tim asuhan STY. Mereka merasakan itu saat Ricky Kambuaya mencetak gol ke gawang Sarawak ya. Dan kita baru di babak kedua kebobolan 2 gol lawan Thailand sebelum disamakan oleh Egy. Intinya yang saya mau katakan di sini, ada sesuatu yang menarik, bahwa negara hadir ketika tim ini belum berhasil ya di Piala AFF. Presiden kita ya, Jokowi memberikan ucapan selamat bukan saja kepada Thailand yang menjadi juara yang dia berikan unggahan lewat Instagram ya, tetapi juga buat tim kita, buat anak-anak muda kita. Walaupun belum bisa menjadi juara, tetapi ada motivasi yang diberikan oleh Jokowi ya. Bagaimana semangat yang dia lakukan ya. Jokowi berkata bahwa ia atau saya dan seluruh rakyat Indonesia bangga melihat perjuangan yang sudah Anda lakukan selama di Piala AFF. Sesuatu yang luar biasa, di mana perhatian datang dari seorang kepala negara yang menaruh harapan besar terhadap tim muda ini. Ini yang diperlukan, bahwa dalam apapun seorang kepala negara itu tidak harus ya selalu memberikan ucapan kepada tim atau perorangan yang ada ya, individu-individu ketika menjadi juara, ketika merebut medali emas, katakan dimanapun itu, mau di Olimpiade, SEA Games, Asian Games. Tetapi juga bisa melihat perjuangan anak-anak bangsa ini masih muda yang sudah melaju sampai ke final ya. Tim yang tadinya mungkin tidak diunggulkan, lebih diunggulkan adalah Thailand dan Vietnam, tetapi sudah sampai di final lewat perjuangan yang luar biasa, bisa menahan Thailand 2-2, dan prospek tim ini bisa berkembang dengan baik untuk 2-3 tahun yang akan datang. Dan kemudian datang ucapan selamat dari Presiden Jokowi. Betul-betul ini adalah hadiah. Hadiah buat tim nasional. Kenapa saya bilang hadiah? Ini hadiah di tahun yang baru. Bahwa Jokowi memberikan semangat itu buat tim kita. Ya, ini sama seperti yang berlaku juga di Eropa, dimanapun, bahwa kepala-kepala negara itu negara hadir selalu, bukan saja melihat sebuah kesuksesan, tetapi juga kegagalan. Mereka memberikan support. Saya masih ingat bagaimana di Euro, Inggris di Wembley, di kandang sendiri, di hadapan publik mereka, semua menaruh harapan yang luar biasa. Inggris pertama kali bisa melaju ke final ya di Euro, ingin merebut gelar juara pertama kali, sama seperti tim Garuda Muda kita di AFF ingin membuat catatan sejarah manis, juara pertama kali setelah sebelumnya itu 5 kali gagal di final, dan sebelum kemarin juga mereka untuk ke-6 kali bisa menjadi runner up. Inggris itu begitu juga ya, mereka ingin pertama kali karena belum pernah menjadi juara dunia. Kalau juara Eropa, kalau juara dunia sudah pernah tahun 66, tapi di Eropa mereka selalu gagal. Nah, ini kesempatan ya tahun yang lalu, tapi kemudian mereka gagal lewat adu penalti sangat menyesakkan melawan Gli Azzurri Italia ya. Tetapi Perdana Menteri mereka yaitu Boris Johnson memberikan semangat, sama seperti Jokowi memberikan semangat ya. Anda sudah berjuang ya,
sudah memberikan sebuah kebanggaan bagi Inggris, ya. Bukan soal harus bisa menang untuk memberikan sebuah ucapan selamat, tetapi perjuangan yang diberikan oleh pasukan Gareth Southgate, Harry Kane dan kawan-kawan diapresiasi dengan benar oleh Boris Johnson sebagai Perdana Menteri, dan semua pemain senang dengan ucapan yang diberikan oleh Boris Johnson. Hal ini juga dilakukan oleh Andrej Plenković, ya, Perdana Menteri dari Kroasia, termasuk oleh Presiden wanita mereka yang cantik, ya, Kolinda Grabar-Kitarovic, kalau nggak salah, ya. Ketika hadir di Rusia, Kroasia bisa ke final menghadapi Prancis dan kalah di final menghadapi Prancis, ya. Pasukan Didier Deschamps bisa merebut gelar juara. Namun motivasi juga diberikan, ada di Instagram, dimuat lagi oleh Plenković. Semangat diberikan oleh Perdana Menteri dan Presiden. Bahkan Kolinda itu hadir langsung menyaksikan tim Kroasia, ya. Luka Modric dan kawan-kawan sudah berjuang maksimal, tetapi belum bisa menjadi juara. Namun ini dorongan kuat, semangat, motivasi yang diberikan oleh kepala negara. Itu yang membuat Luka Modric dan kawan-kawan itu bangga sekali. Ketika mereka keluar lapangan juga dengan kepala tegak, ya, bahwa mereka sudah bisa mencapai final untuk pertama kali dalam sejarah mereka ikut Piala Dunia. Dan ini dilakukan juga oleh Jokowi. Saya kira atau saya rasa ketika tim ini kembali ke Indonesia, juga pemerintah lewat Kemenpora, Pak Zainuddin Amali bersama dengan Ketua Umum, Pak Iwan Bule juga bisa mencari waktu untuk bisa mengumpulkan pemain-pemain yang tampil di Piala AFF bersama dengan Sintayong, mungkin bisa menggelar duduk makan bersama, ya. Ada wejangan-wejangan diberikan, ada motivasi-motivasi diberikan oleh pemerintah lewat Kemenpora atau juga lewat Ketua Umum, ya. Dan bagaimana juga bisa memberikan bonus-bonus tentunya yang diinginkan oleh pemain. Karena kita tahu bersama sudah ada bonus-bonus sebelumnya ketika kita masuk ke final. Oke, kita tinggalkan itu, ya. Kemudian kita apresiasi sekali lagi buat Pak Jokowi yang sudah memberikan semangat buat anak-anak muda ini. Karena mereka ini adalah cikal bakal tim yang luar biasa. Jika terus dibina dengan baik, Sintayong berada di sini paling tidak untuk 4-5 tahun ke depan. Ini akan menjadi kekuatan terbaik paling tidak di Asia Tenggara. Ya, kita memang boleh ketinggalan saat ini bersama dengan Thailand, dengan Vietnam. Namun kita bisa mengejar mereka. Ini saatnya karena kita punya materi pemain pondasi yang sangat kuat dengan pemain-pemain muda ini, ya. Pemain-pemain muda yang tampil sudah bisa sejauh melangkah sampai ke final Piala AFF. Nah, bagi PSSI, saya pikir jangan ragu kalau ada klub-klub luar negeri ingin mengambil pemain-pemain muda kita. Mereka ingin bermain di luar negeri. Ya, kita harus support. Kita harus memberikan kesempatan itu karena memang baik buat kita. Lihat saja bagaimana Witan Sulaiman berkembang dengan sangat bagus, ya. Cara dia bermain kemarin, ada 2 assist yang sangat bagus diberikan kepada Ricky Kambuaya, diberikan kepada Egy. Pemain yang sangat tenang, punya teknik yang baik. Itu karena terasa bermain di Legia Gdansk. Ditambah dengan kombinasi ada dengan Sintayong, kemudian ilmu yang dia dapat di Gdansk, ya. Ini yang membuat dia tampil bagus sekali. Termasuk Egy Maulana yang bermain di Slovakia bersama dengan FK Senica. Banyak pemain-pemain kita yang keluar dan ini menguntungkan bagi tim nasional. Asnawi Mangku Alam, ya, ada di Ansan Greeners di Liga 2 Korea. Kita juga masih punya pemain muda 22 tahun, ya. Masih ada Sarian Abimanyu yang bermain di Liga Malaysia bersama dengan Johor. Banyak sebelum lagi pemain Jong di Utrecht, ya. Pemain 19 tahun. Bagus Kahvi, pemain depan. Ini menjadi aset utama bagi tim Sintayong, ya, di tim nasional. Karena kita juga pada bulan depan akan menghadapi U23 di AFF. Banyak pemain-pemain yang tampil di Piala AFF Senior juga bisa diambil untuk bisa bermain. Jadi kalau Pratama Arhan misalnya pergi juga ke Seongnam, mantan klub Sintayong, untuk bermain, kasih saja. Ini menguntungkan buat kita untuk ada di sana. Alfreana Dewangga masih 20 tahun juga, sama seperti dengan Pratama Arhan. Bisa juga bermain di luar. Kalau bermain di luar bagus sekali. Rahmat Irianto masih 22 tahun. Bermain di luar juga akan jauh lebih bagus buat kita banyak. Ramai Rumaki, pemain baru 19 tahun dari Persipura. Ini juga punya kesempatan kalau ada pihak-pihak yang mengambil dia untuk bermain di luar. Artinya mereka matang di luar. Ini akan lebih baik buat mereka. Punya pengetahuan, bisa mendapatkan bahasa yang bagus, disiplin, prasarana-sarana yang oke, pelatih juga yang baik, ya, gizi yang bagus. Ketika mereka dibutuhkan untuk bermain di tim nasional, ya, ini baik sekali. Bisa dibayangkan kalau Sintayong itu
punya 9 sampai 10 pemain kita masih muda ini bermain semua di luar dan kemudian dia ambil untuk bermain di tim nasional, kita sangat kuat. Medali emas kita bisa ambil di SEA Games, termasuk Piala AFF untuk berikutnya. Mau 2 tahun depan, 4 tahun depan kita masih bisa mendapatkan itu. Kalau di U23 AFF kita sudah berjaya dan kita bisa mempertahankan itu untuk bisa meraih gelar di U23 AFF karena kita banyak pemain-pemain muda yang berbakat. Nah, disinilah kesempatan ketika banyak klub yang mengincar pemain kita, ya mungkin klub di mana pemain-pemain kita bernaung harus bisa memberikan kesempatan karena ini juga bermuara semua ke tim nasional. Karena dengan kompetisi yang baik di luar yang mereka rasakan, ini akan meningkatkan performa mereka yang kemudian juga akan ditularkan bermain di tim nasional. Jadi akan lebih mudah, lebih gampang bagi STY untuk bisa melihat bagaimana untuk bisa meramu, meracik pola, strategi yang dia inginkan bersama dengan pemain-pemain kalau banyak bermain di luar. Belum lagi ada beberapa naturalisasi yang didatangkan, Jordi Almat dan kawan-kawan ya, Sandy Walsh, Hilgers, kalau mereka bisa bermain bersama-sama, ini akan tambah kuat buat tim nasional kita. Kita akan nantikan nih, bagaimana perkembangan ke depan setelah mereka selesai dari AFF. Kemudian kita tunggu dengan progres yang dilakukan oleh Sintayong, termasuk dukungan penuh dari federasi. Tapi ingat, kompetisi kita di dalam negeri harus tetap dibenahi. Karena lewat kompetisi kita, itu banyak pemain-pemain yang akan lahir. Kalau kompetisi kita sulit dan kacau balau, ya, ini akan berat. Itu melahirkan juga tim nasional yang tangguh. Kecuali tadi, kita punya 9-10 pemain di luar, ini sangat baik. Ya, kita akan nantikan perkembangan selanjutnya. Sampai di sini pembicaraan kita dengan tim nasional Garuda Muda. Ciao.